Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwani Muslim dengan nomor induk mahasiswa 221-91231-231-0007 dari kelompok 5 Guma. Perkenalkan, nama saya Frediko Otto Valerin dengan NIM 221-091-221-0029. Saya Zulfanur Haliza Rahmah dengan NIM 2210912220010. Halo semua, perkenalkan nama saya Tisni Putri Mentayani dengan NIM 2210912220001. Perkenalkan, nama saya Meliani Prasetya dengan NIM 2210912320026. Perkenalkan, nama saya Mahanida Tita Sitepu dengan NIM 22109121200004. Perkenalkan, nama saya Dwi Febrina Sulistia dengan NIM 22109123200027. Saya Luna Farika Abia dengan NIM 22109122200038. Perkenalkan, nama saya Nisi Wenda dengan NIM 221091272001. Perkenalkan, nama saya Arista Widya Handika Rasadi dengan NIM 22109122200023 dari kelompok 5 Guma. Di sini saya akan menjelaskan esensi yang saya dapat saat wawancara dengan kakak-kakak tingkat dan kakak-kakak hima sekalian. Yang pertama adalah percaya diri. Di sini saya mendapat percaya diri ketika wawancara dengan kakak-kakak sekalian, yaitu tidak gugup atau nervous dan juga saya tidak malu. Tetapi juga saya memperhatikan etika-etika yang berlaku saat wawancara. Yang kedua adalah saya mendapat berbagai macam cara atau berbagai manajemen waktu yang baik ala kakak tingkat. Salah satunya yaitu ada to-do list dan juga membuat skala prioritas, artinya mementingkan prioritas atau yang lebih diutamakan terlebih dahulu untuk dikerjakan. Jadi saya akan menjelaskan esensi dari kegiatan wawancara yang telah kami lakukan sebelumnya. Yang pertama, memperluas relasi dengan cutting. Dengan wawancara, kita dapat memperluas relasi dengan kakak tingkat sehingga kita bisa mendapatkan berbagai pengalaman-pengalaman kuliah dari kakak tingkat yang tentunya kakak tingkat itu sendiri sudah pernah mengalaminya di dunia perkuliahan. Kemudian yang kedua, melatih public speaking. Dengan wawancara, kita bisa mendapatkan manfaat berupa kemampuan public speaking yang meningkat. Alasan dari kenapa kemampuan public speaking kita itu meningkat, karena dalam wawancara sendiri membutuhkan kemampuan untuk berbicara dengan baik, sehingga kakak tingkat yang kita wawancarai dapat memahami apa tujuan kita melakukan wawancara ini, dan juga apa yang ingin kita sampaikan pada kegiatan wawancara tersebut dapat dipahami oleh kakak tingkat yang sedang kita wawancarai. Esensi yang saya dapat dari kegiatan wawancara dengan kakak tingkat antara lain melatih kedisiplinan dan manajemen waktu. Karena pada proses wawancara dengan kakak tingkat ada waktu tersendiri untuk melakukan janji, misalnya di jam 1 dengan kakak tingkat kelompok A, jam 2 dengan kakak tingkat kelompok B, jam 3 kuliah, dan seterusnya. Dari situ saya mendapat esensi untuk memanajemen waktu yang saya punya antara janji temu untuk wawancara dan kuliah. Misalnya lagi di jam 4 sore ada janji temu wawancara, maka kami semua paling tidak sudah ada di tempat 15 menit sebelum wawancara dimulai dengan atribut yang sudah ditentukan. Artinya pukul 3:45 menit kami sudah harus standby. Lama-kelamaan hal ini melatih saya untuk disiplin waktu. Pada saat wawancara juga ada yang namanya sharing session dengan kakak tingkat. Banyak sekali yang dibahas pada saat sesi tersebut. Salah satu esensi yang saya dapat dari sesi ini yaitu saya jadi mengetahui motivasi beliau bertahan di suatu organisasi dan di prodi. Pastinya nanti ada titik di mana kita akan merasa down, dan pada saat sharing session tersebut saya banyak mendapat motivasi untuk tetap bertahan dan kuat untuk menjalani perkuliahan atau organisasi. Ada yang memberikan motivasi sederhana seperti lihat tujuan atau visi awal kamu masuk organisasi atau prodi itu apa. Kalau sudah, tinggal cari misinya dan wujudkan misi tersebut. Motivasi itu akan saya ingat sampai nanti. Hal pertama yang saya dapatkan dari wawancara dengan kakak-kakak tingkat yaitu dapat mengetahui bagaimana kehidupan semester atas, mulai dari kemudahannya dan kesusahannya yang mereka alami saat menginjak semester atas, yaitu semester 5 dan semester 3.
Mereka juga sharing nasihat dan wejangan bagi kami para mahasiswa baru untuk nanti dapat bertahan di semester atas. Kakak-kakaknya juga bilang kalau misalkan kegiatan LKMMD ini mungkin esensi yang didapat itu tidak dirasakan saat menjalani LK-nya, namun akan terasa saat nanti kita para mahasiswa baru itu menginjak semester atas. Dan dari wawancara dengan kakak tingkat, saya juga menyadari suatu hal, yaitu mereka sangat profesional dengan pekerjaan yang dimiliki. Dari sini saya dapat mempelajari keprofesionalan mereka di setiap peran yang mereka jalani. Kedua poin esensi ini sangat bermakna bagi saya, dan saya akan menerapkannya dalam menjalani peran saya sebagai seorang mahasiswa program studi kesehatan masyarakat. Mengetahui sebagian besar alasan cutting memilih program studi kesehatan masyarakat. Nah, karena setiap orang pasti memiliki alasan berbeda-beda kenapa mereka memilih prodi ini. Rata-rata mereka menjawab, karena di dalam prodi ini memiliki prospek kerja yang luas, dan itu salah satu alasan saya memilih prodi ini juga. Ke-12, mengetahui tugas dan proker masing-masing dari HIMA. Di HIMA sendiri memiliki banyak divisi, yang dimana memiliki proker masing-masing. Yang pertama yaitu ada PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa. Prokernya yaitu salah satunya LKMMD. Kedua ada Litbang, penelitian dan pengembangan. Salah satu prokernya yaitu English Club. Tiga yaitu Kastena, kajian aksi strategis dan eksternal. Salah satu prokernya yaitu Opening List Natalis dan pendelegasian. Keempat ada Danus, dana usaha. Salah satu prokernya yaitu Himatur. Kelima ada ICT, Information Communication and Technology. Salah satu prokernya yaitu publikasi media sosial. Keenam ada Difro, kerohanian, salah satu prokernya yaitu pelatihan MTQ. Ketujuh ada Mikat, minat dan bakat, salah satu prokernya yaitu Hima berkreasi. Kedelapan ada PUPR, pelayanan umum dan perlengkapan, salah satu prokernya yaitu Kesmaskap. Kesembilan atau yang terakhir yaitu Sosma, sosial kemasyarakatan, salah satu prokernya yaitu Desa Binaan. Adapun esensi yang saya dapatkan ketika melakukan wawancara dengan kakak tingkat, yang pertama yaitu saya mengetahui bagaimana cara berwawancara yang baik dan benar. Dari kegiatan tersebut, saya mengetahui bahwa ketika kita melakukan wawancara, kita harus menggunakan bahasa yang sopan tentunya. Dan ketika melakukan wawancara, kita tidak boleh memotong pembicaraan dari narasumber dan harus bertanya menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung narasumber tersebut. Dan yang kedua adalah mengetahui bagaimana cara ngechat kakak tingkat dengan baik dan benar. Melalui wawancara yang saya lakukan ketika LKMMD kemarin, saya mengetahui bagaimana cara menghubungi kakak tingkat tersebut dan bertanya mengenai kesediaan waktu kakak tersebut untuk dilakukan wawancara atau untuk diwawancarai, dan tentunya harus menggunakan bahasa yang sopan pula. Esensi yang didapat dari kegiatan wawancara dengan cutting yaitu mempererat hubungan kekeluargaan. Karena dari wawancara yang dilakukan, kita jadi tahu banyak seperti tentang asal daerah dan juga asal sekolah antara cutting dan maba PSKM 2022. Banyak yang ternyata baru tahu kalau satu daerah ataupun satu sekolah sebelumnya. Selanjutnya, mengetahui plus minus suatu organisasi. Setiap organisasi pastinya memiliki nilai plus dan minusnya. Karena tiap-tiap organisasi memiliki program kerja yang berbeda-beda. Termasuk juga dengan kita mengikuti organisasi tersebut, pasti ada juga plus dan minusnya. Seperti padatnya kegiatan, waktu istirahat yang berkurang, dan juga pastinya pengalaman berharga. Esensi yang saya dapatkan selama melakukan wawancara dengan cutting antara lain melatih diri untuk menyusun jadwal dengan efisien. Sebelum melakukan wawancara, tentunya kita harus membuat jadwal untuk melakukan wawancara dengan siapa, pada pukul berapa, dan seterusnya. Dengan hal yang seperti itu, menjadikan kita harus sebisa mungkin untuk membuat jadwal yang efisien untuk kedua belah pihak, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang yang kita wawancarai atau cutting.
Yang selanjutnya yakni belajar bertanggung jawab dan menepati janji dengan orang lain. Dengan adanya jadwal menjadikan kita terikat oleh suatu hal yang harus kita kerjakan. Dengan begitu, kita dapat bertanggung jawab dengan hal yang kita kerjakan tersebut. Selain itu, dengan membuat janji temu untuk melakukan wawancara, juga melatih kita untuk selalu dapat menepati janji yang telah dibuat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Saya akan menjelaskan hal-hal penting yang saya dapatkan saat wawancara dengan kakak-kakak tingkat. Hal pertama yang saya dapatkan yaitu mengetahui kesulitan dan kemudahan dengan berbagai peminatan kuliah, seperti peminatan epidemiologi, AKK, K3, dan Kesling, serta tahapan-tahapan yang akan dilalui. Hal kedua yang saya dapatkan yaitu mengetahui cara memanajemen waktu dalam suatu organisasi. Cara memanajemen waktu ini yang saya dapatkan di wawancara dengan Kating. Yang pertama, membuat daftar keperluan. Yang kedua, membuat prioritas. Yang ketiga, melakukan penjadwalan. Dan yang keempat, membuat delegasi. Yang kelima, mengatasi gangguan. Dan yang keenam, tidak menunda-menunda untuk mengerjakan tugas. Dan yang ketujuh, mampu memanfaatkan waktu luang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan apa saja esensi dari wawancara kepada kakak tingkat. Yang pertama yaitu mengetahui kesulitan ataupun kemudahan dari beberapa dosen. Contohnya misalnya seperti dosen A lebih prefer untuk mengerjakan tugasnya seperti itu daripada dosen B yang lebih prefer mengerjakan tugasnya seperti itu. Yang kedua yaitu mengetahui apa saja kesulitan dan kemudahan proses penerimaan ke suatu organisasi. Contohnya jika kita ingin masuk ke organisasi divisi litbang, maka pada saat wawancara dijelaskan bagaimana prosesnya. Ataupun jika ingin masuk ke divisi mikat, divisi PSDM. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskah M22, berbeda raga, satu suara, bersama kita bisa lewati segalanya.